Halo teman-teman, selamat datang di dunia Hell's Paradise. Kali ini kita akan membahas episode pertama dari anime yang cukup menarik ini. Yuk, kita mulai. Cerita dimulai dengan suasana yang gelap dan intens, memperlihatkan Gabimaru, seorang ninja legendaris dari desa Iwagakure yang dijuluki Gabimaru si hampa karena dianggap tidak memiliki emosi. Gabimaru ditangkap dan menjadi tahanan pemerintah, dijatuhi hukuman mati karena berbagai kejahatan yang telah dia lakukan sebagai ninja. Sejak awal, terlihat bahwa Gabimaru merasa sangat putus asa dan tak peduli dengan hidupnya. Gabimaru berada di penjara, di mana pihak berwenang berulang kali mencoba mengeksekusi dirinya. Dari digantung, dibakar, hingga ditusuk, Gabimaru tampaknya kebal terhadap segala bentuk eksekusi. Para algojo dan penjaga mulai khawatir, bertanya-tanya mengapa Gabimaru tidak mati, meskipun tubuhnya secara fisik harusnya tidak bisa bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa Gabimaru memiliki tubuh yang luar biasa kuat dan kemampuan bertahan hidup yang tak wajar, sesuatu yang dia warisi dari pelatihannya sebagai ninja dari klan Iwagakure. Namun, dalam monolog batinnya, Gabimaru mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin mati karena dia sudah merasa hampa dan lelah dengan kehidupannya yang penuh kekerasan. Dia merasa tidak punya alasan untuk hidup lagi. Di tengah situasi tersebut, kita diperkenalkan dengan karakter utama lainnya, yaitu Yamada Asaemon Sagiri, seorang eksekutor wanita dari klan Yamada yang memiliki tugas untuk mengeksekusi para penjahat. Sagiri adalah sosok yang tenang namun sangat tegas. Dia ditugaskan untuk mempelajari lebih dalam tentang Gabimaru dan menemukan kelemahan yang bisa digunakan untuk mengeksekusinya. Saat Sagiri mulai berbicara dengan Gabimaru, dia menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh para penjaga sebelumnya. Gabimaru sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk hidup dan dia menahan diri secara tidak sadar dari kematian. Sagiri kemudian menggali lebih dalam, memaksa Gabimaru untuk menghadapi perasaannya yang sebenarnya. Melalui percakapan dengan Sagiri, kita mulai melihat sisi lain dari Gabimaru yang sebelumnya tidak tampak. Meski dikenal sebagai ninja berdarah dingin, Gabimaru sebenarnya memiliki hati yang lembut dan perasaan cinta yang mendalam kepada istrinya. Dia menikah dengan putri kepala desa Iwagakure, seorang wanita yang baik hati, yang memperlakukan Gabimaru dengan penuh kasih sayang dan ingin mengubahnya menjadi seseorang yang lebih baik. Namun, Gabimaru merasa terperangkap oleh desanya yang keras, di mana kekerasan dan pertumpahan darah adalah norma. Kepala desa Iwagakure yang juga mertuanya menekannya untuk terus menjadi mesin pembunuh. Dan karena itu, Gabimaru akhirnya dijebak oleh desa dan ditangkap oleh pemerintah. Meski dia sering mengklaim bahwa dia sudah tidak peduli dengan hidup dan ingin mati, percakapan dengan Sagiri mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan Gabimaru masih bertahan adalah keinginannya untuk kembali kepada istrinya yang dia cintai dengan tulus. Istrinya adalah satu-satunya orang yang membuat Gabimaru merasa seperti manusia dan memberinya tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar menjadi pembunuh. Setelah menyadari dorongan hidup Gabimaru, Sagiri menawarkan solusi yang tidak dia duga, sebuah kesempatan untuk pengampunan penuh dari pemerintah. Namun, syaratnya adalah Gabimaru harus mengikuti misi berbahaya untuk menemukan eliksir keabadian di sebuah pulau misterius bernama Shinsenkyo. Pemerintah percaya bahwa eliksir tersebut adalah kunci untuk mendapatkan kekuasaan abadi, dan siapapun yang berhasil menemukannya akan diampuni dari semua dosa mereka. Meskipun pada awalnya ragu, Gabimaru akhirnya setuju untuk mengikuti misi tersebut, karena itu adalah satu-satunya cara dia bisa kembali ke istrinya dan memulai hidup baru yang damai. Episode ini diakhiri dengan Gabimaru yang mulai menyiapkan mentalnya untuk menghadapi perjalanan menuju Shinsenkyo, sebuah tempat yang dikabarkan sebagai surga tetapi juga bisa menjadi neraka bagi mereka yang mencarinya.
Di sini, motivasi utama Gabimaru menjadi jelas. Dia akan melakukan apa saja untuk kembali kepada istrinya meski harus menghadapi bahaya mematikan di depan. Di sini, kita melihat pemerintah menjelaskan lebih lanjut mengenai pulau misterius yang disebut Shinsenkyo. Pemerintah menganggap tempat ini sebagai surga tersembunyi yang konon menyimpan eliksir keabadian, sesuatu yang telah lama menjadi mitos. Namun, di balik klaim tentang keindahan pulau tersebut, ada ancaman mengerikan. Setiap ekspedisi yang pernah dikirim ke pulau itu tidak pernah kembali dengan selamat. Sebagai peringatan, pemerintah menunjukkan mayat-mayat dari ekspedisi sebelumnya yang kembali dengan tubuh diselimuti oleh bunga-bunga aneh, seakan pulau tersebut menelan mereka dan mengubah mereka menjadi bagian dari alam. Ini menjadi pengingat yang sangat jelas bahwa perjalanan ke Shinsenkyo bukanlah misi biasa, tetapi sebuah petualangan yang penuh bahaya dan misteri. Para tahanan yang dikumpulkan harus bersiap menghadapi sesuatu yang mungkin jauh lebih mematikan dari yang mereka bayangkan. Setelah perkenalan tentang Pulau Shinsenkyo, fokus cerita beralih kepada para tahanan yang dipilih untuk menjalankan misi mencari eliksir keabadian. Para tahanan ini dihadapkan pada fakta mengejutkan. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang akan dikirim ke pulau tersebut. Dan untuk menentukan siapa yang layak, mereka harus bertarung sampai mati. Di sebuah arena terbuka, para tahanan dikumpulkan dan dijelaskan bahwa hanya mereka yang bisa bertahan hidup dari pertarungan brutal yang akan diizinkan untuk ikut dalam misi. Ini menciptakan suasana tegang di antara para tahanan, yang semuanya adalah pembunuh berbahaya dan ahli dalam berbagai seni bertarung. Mereka mulai bersiap untuk saling membunuh demi kesempatan bertahan hidup. Begitu perintah diberikan, pertempuran langsung dimulai dengan brutal. Para tahanan tidak ragu untuk menyerang satu sama lain. Pedang, senjata tajam, dan kemampuan bertarung yang mematikan segera diperlihatkan. Beberapa tahanan yang lebih lemah cepat terbunuh. Sementara para tahanan yang lebih kuat seperti Gabimaru, Yuzuriha, Azachobei, dan Tamiya Gantetsusei mulai menonjol dengan keahlian bertarung mereka. Gabimaru si hampa menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa dengan teknik ninjutsu yang cepat dan mematikan. Meski terlihat kurus dan tidak berbahaya, Gabimaru dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Ia bertarung dengan tujuan yang jelas di benaknya, untuk menemukan eliksir keabadian dan kembali kepada istrinya. Gabimaru menyadari bahwa dia harus bertahan hidup dengan segala cara, tetapi tetap fokus pada tujuannya yang lebih besar. Sementara itu, Yamada Asemon Sagiri, eksekutor yang ditugaskan untuk mengawasi Gabimaru, terus memperhatikan pergerakannya. Sagiri kagum melihat kehebatan Gabimaru, tetapi juga merasa gelisah. Dia mulai mempertanyakan apakah Gabimaru benar-benar monster tanpa perasaan seperti yang dikatakan, atau ada sisi lain dalam dirinya yang lebih manusiawi. Setelah pertarungan yang berdarah, akhirnya tersisa beberapa tahanan yang berhasil bertahan hidup. Mereka yang tersisa termasuk Gabimaru, Yuzuriha, Azachobei, dan Tamiya Gantetsusei, yang semuanya terbukti menjadi petarung paling kuat di antara para tahanan. Pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa mereka yang selamat akan segera dikirim ke Pulau Shinsenkyo, dan misi mencari eliksir keabadian akan dimulai. Namun, meski mereka berhasil lolos dari pertempuran brutal ini, mereka sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa pulau yang akan mereka tuju mungkin lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Pulau tersebut bukan hanya rumah bagi makhluk-makhluk mematikan, tetapi juga menyimpan kekuatan misterius yang bisa merenggut nyawa siapa saja yang berani mendekat. Episode ini ditutup dengan suasana penuh ketegangan. Para tahanan yang tersisa yang sekarang ditetapkan sebagai peserta misi Shinsenkyo mulai bersiap untuk perjalanan menuju pulau. Mereka tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Gabimaru tetap fokus pada tujuannya untuk menemukan eliksir dan kembali kepada istrinya, sementara Sagiri terus mengawasinya dengan hati-hati.
Dan itulah akhir dari episode 1 dan 2. Gimana menurut kalian cerita sejauh ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan ragu buat like dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah seru di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 情などない。わしは伽藍のガビマルだ。